Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7304 sampai bab 7305. Ketika Steve mendengar dari Matt Finkelstein bahwa Hank benar-benar didiagnosis menderita kanker pankreas saat dia pergi ke Amerika Serikat, dia merasa terkejut dalam hatinya dan bahwa semuanya sudah diduga. Ye Chen berkata, wajar saja kalau masalah ini akurat, kalau tidak, sungguh aneh. Jadi dia berkata kepada Matt Finkelstein, katakan padanya untuk pergi langsung ke Tian Xiangfu setelah dia turun dari pesawat, di pihak Tuan Ye. Saya akan berkomunikasi, jika Tuan Ye tidak pergi, saya akan pergi menemuinya terlebih dahulu. Matt Finkelstein langsung bertanya dengan hormat, Tuan Rothschild, jadi apakah Anda masih menagihnya untuk makan malam ini? Saya akan memberitahu dia sebelumnya jika saya akan menagihnya. Menurut pendapat Matt Finkelstein, Ye Chen sebelumnya telah menagih semua orang dan setiap makanan $10 juta, dan kali ini ketika Hank kembali, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Steve tertawa, yang jelas biaya makannya mahal, dia ini siapa, dia pantas ditraktir makan oleh Tuan Ye. Matt Finkelstein tersenyum dan berkata, begitu ya, jangan khawatir, saya akan memberitahunya. Steve menutup telepon dan menelepon Ye Chen, melaporkan situasi tersebut kepada Ye Chen dengan jujur. Ketika Ye Chen mendengar Hank telah kembali, dia tersenyum dan berkata, anak tua ini juga pandai berguling-guling, begini saja, setelah dia tiba di rumah wangi surgawi, kamu beritahu aku akan pergi menemuinya. Setelah penerbangan lebih dari 10 jam, ketika jet pribadi Hank mendarat di Bandara Jinling, waktu sudah lebih dari pukul 7 malam. Begitu mendarat, dia bergegas ke rumah Tian Xiang tanpa henti. Sesampainya di rumah wangi surgawi, Hongwu kebetulan sedang duduk di lantai dasar rumah wangi surgawi. Ia bergegas menyambutnya dan berkata dengan hormat, ayah Tuan Hong, mohon siapkan kotak berlian yang kemarin lusa. Malam ini, saya ingin mengundang Tuan Ye dan Tuan Rothschild untuk makan malam. Hongwu berkata, kamu harus memesan kotak berlian itu terlebih dahulu. Malam ini kotak berlian itu sudah dipesan. Sambil berkata demikian, dia bertanya dengan curiga, Anda mengundang Tuan Ye untuk makan malam, bagaimana mungkin saya tidak menerima instruksi dari Tuan Ye? Hank menjelaskan, Tuan Rothschild lah yang memerintahkan saya untuk mendarat dan mendatangi Anda terlebih dahulu, dialah yang seharusnya berkomunikasi di pihak Tuan Ye. Hongwu berkata, kotak berlian itu biasanya disediakan untuk Tuan Ye, tetapi hari ini Nona Tawana Sweet membawa timnya untuk sebuah pertemuan, jadi Tuan Ye meminta saya untuk memberikannya kotak berlian itu untuk digunakan. Hank bertanya dengan susah payah, apakah hanya ada satu kotak berlian? Pada saat ini, Hank, yang sudah terkagum-kagum dengan Ye Chen di dalam hatinya, merasa bahwa jika seseorang dengan status seperti Ye Chen makan di sini, dia pasti harus membuat kotak terbaik. Jika tidak, jika dia merasa bahwa dia kurang menghormati, dia benar-benar tidak dapat menjelaskannya sendiri. Hongwu berkata dengan santai, kotak berliannya hanya ada satu, tapi kamu bisa pergi ke kotak emas untuk duduk sebentar dulu, aku akan bertanya kepada Tuan Ye. Bagus, bagus, bagus. Hank mengangguk cepat, kalau begitu, masih sulit bagimu untuk berkomunikasi dengan Tuan Ye. Hongwu menelepon Ye Chen, dan setelah tersambung, dia berkata dengan hormat, Tuan Ye, orang Yan Ke bernama Hank itu datang lagi. Dia bilang ingin mentraktir Anda makan malam di kotak berlian. Namun, kotak berlian itu sekarang digunakan oleh Nona Svet. Bagaimana menurut Anda? Ye Chen tertawa, aku sudah makan di rumah, kamu tinggal pesan kotak yang lain, suruh dia menungguku di sana, aku akan ke sana sebentar lagi, tapi ingat, biaya makannya tetap seperti itu, tidak boleh kurang sedikit pun.
Hongwu buru-buru berkata, "Jangan khawatir Tuan Ye, saya pasti akan mengaturnya." Setelah menutup telepon, dia berkata kepada Hang, Tuan Ye berkata, "Anda harus menunggunya di kotak emas terlebih dahulu. Dia akan datang untuk jalan-jalan sebentar lagi." Hebat! Hang begitu gembira sehingga dia buru-buru menjabat tangan Hongwu dan berkata dengan gembira, "Terima kasih banyak, Tuan Hong." Hongwu menganggukkan kepalanya. Di dalam kotak emas, dia membiarkannya Hang duduk sendiri, dan berbalik untuk meninggalkan kotak itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Hang kemudian bergegas menelepon Matt Finkelstein, memberitahu pihak lainnya bahwa ia telah tiba di Heavenly Fragrance Mansion. Matt Finkelstein kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada Steve, dan mereka berdua berkumpul di dalam mobil. Ketika keduanya tiba, Ye Chen belum tiba. Matt Finkelstein mendorong pintu kotak emas hingga terbuka. Dia tidak masuk, tetapi menghindar ke samping, memberi cukup ruang bagi Steve di belakangnya. Steve masuk sambil tersenyum, dan saat melihat Hang, dia tersenyum dan bertanya kepadanya, "Ada apa, Hang? Kamu benar-benar menderita kanker pankreas?" Hang melihat Steve tertawa terbahak-bahak, tahu bahwa Steve sengaja mengejeknya, dengan wajah berlinang air mata berkata, "Tuan Rothschild, jangan menganggapku lucu, saya benar-benar menderita kanker pankreas, kata dokter penyakit ini sangat berbahaya, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun hanya 10%. Steve tertawa, 10% tidak apa-apa, untuk orang sepertimu, 10% sudah cukup banyak. Wajah tua Hang memerah. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Tuan Rothschild bercanda, meskipun aku bukan apa-apa, tapi aku juga ingin hidup 2 tahun lagi." Steve kemudian berkata dengan wajah serius, "Kalau begitu kamu harus tetap di Amerika Serikat untuk secara aktif berobat. Bagaimana ini bisa langsung diikuti dengan kembali ke sini?" Hang berkata dengan tergesa-gesa, "Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanku sekarang adalah Tuan Ye. Aku pasti harus kembali untuk memohon bantuan Tuan Ye." Steve menggerutu 2 kali dan berkata, "Ketika kau pergi, aku ingat kau tampaknya tidak percaya. Kembali untuk mencari tahu penyakitnya, tahukah Tuan Ye tidak dapat diduga?" Hang menghela napas dan berkata, "Saya tidak bersembunyi dari Anda Tuan Rothschild. Saya kembali dalam perjalanan untuk merenungkan seluruh perjalanan. Saya menemukan bahwa saya tahu sangat sedikit tentang dunia, keajaiban negara-negara timur yang hebat bahkan lebih mengagumkan. Saya telah mengambil keputusan kali ini. Satu-satunya hal yang akan terjadi di masa depan adalah bahwa Tuan Ye adalah kepala kuda. Jika Tuan Ye dapat membiarkan saya disembuhkan, di masa depan saya akan sama seperti Matt, pemukiman jangka panjang di Huaxia. Saya akan seperti Matt. Saya akan menetap di Tiongkok untuk waktu yang lama dan bekerja untuk Tuan Ye dengan sepenuh hati." Saat ini, pintu ruangan didorong terbuka. Ye Chen masuk sambil tersenyum, menggoda, "Hang, jika kamu tinggal di negara kami untuk jangka waktu yang lama, dengan perilaku orang sepertimu, kamu akan duduk di dasar penjara." Hang melihat Ye Chen masuk, dengan bersemangat dan tergesa-gesa berdiri, melewati meja makan besar, dengan cepat melangkah ke Ye Chen di depannya, dan dengan gemetar, dia berlutut di tanah, memohon, "Tuan Ye, semoga Anda menyelamatkan hidup saya, Tuan Ye." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apa? Apakah Anda didiagnosis menderita kanker pankreas saat berada di AS kali ini?" "Didiagnosis?" Hang buru-buru berkata, "Saya memeriksa Ca199 saya, nilainya melonjak hingga lebih dari 600, pemindaian biografi menemukan bahwa lokasi pankreas saya memang memiliki lesi, situasinya tidak terlalu optimis." Setelah berkata demikian, dia pun menangis, "Tuan Ye, hanya Anda yang dapat menyelamatkan saya di dunia ini. Saya mohon Anda untuk bermurah hati, jangan perhitungkan ketidaktahuan saya sebelumnya, selamatkan saya nyawa seekor anjing." Ye Chen menghela nafas, "Menyelamatkan hidupmu bukanlah hal yang mustahil. Aku juga sudah mengatakan hari itu. Di masa depan, kamu akan menjadi ketua kelas di kelompokmu. Sebagai ketua kelas, aku pasti akan memberikan beberapa keuntungan kepadamu.
Ketika Hang mendengar ini, dia sangat gembira sehingga dia langsung bersujud kepada Ye Chen sambil bergumam, "Terima kasih, Tuan Ye. Terima kasih, Tuan Ye." Ye Chen melambaikan tangannya, "Jangan terlalu senang dulu, tidak apa-apa bagiku untuk menyelamatkanmu, tapi ada prasyaratnya." Hang sibuk bertanya, "Kondisi apa yang bisa kau ceritakan padaku?" Ye Chen berkata, "Pembayaran yang harus kamu lakukan sebelumnya, kamu harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Saat pembayaran sudah dilakukan, saat aku membantumu mengatasi masalah pankreasmu." Hang berkata dengan santai, "Itu akan segera dilakukan, itu akan dilakukan hari ini, itu akan dilakukan malam ini." Ye Chen bergumam lalu melanjutkan, "Tidak masalah selama menyangkut nyawamu, tapi untuk masalah menyelamatkan nyawamu dan membiarkanmu mendapatkan kembali kemampuanmu di area itu, kamu hanya bisa memilih satu dari keduanya." Bersambung.